Salam semuanya. Di sini saya akan menyampaikan renungan pada hari ini, dan sebelum kita mendengar renungan dari saya, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada hari ini. Semoga renungan pada hari ini berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Mari kita baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpulan murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Yesus. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terima kasih Roh Kudus, jika kalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menanyakan dosa orang tetapi ada, dosanya tetap ada." Sebuah video dan kesaksian di YouTube menanyakan seorang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia yang semua tidak percaya kepada Tuhan Yesus setelah peristiwa penampakan Tuhan Yesus pada dirinya. Dia menjadi percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Ada pula kesaksian seorang yang sakit berat dan lama. Dia bukan orang Kristen. Suatu hari dia mengikuti ibadah penyembuhan. Dia berharap mendapatkan kesembuhan. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan bisa menyembuhkannya. Imannya menjadikan dia sembuh dan dia merasakan pertolongan Tuhan Yesus pada dirinya. Kisah penampakan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya dikisahkan pada bacaan kita saat ini. Pada saat murid berkumpul dalam rumah yang terkunci, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan mengucapkan, "Damai sejahtera bagi kamu." Ada sukacita yang dirasakan oleh para murid. Kemudian Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Roh Allah menyertai mereka. Namun pada saat itu Thomas tidak hadir. Dia tidak percaya akan berita kebangkitan Tuhan Yesus setelah 8 hari. Tuhan Yesus menampakkan diri kembali kepada para murid. Dimintanya Thomas untuk mencucukkan jarinya pada bekas luka di tangan dan lambungnya, maka percayalah Thomas. Belajar dari kisah Thomas, kita menjadi tahu bahwa bagi bagian orang, iman itu harus disertai bukti. Ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia diberkati dengan kekayaan duniawi, mempunyai mobil, rumah mewah, jabatan tinggi. Sebagai bukti Tuhan Yesus memberkati kehidupannya. Ada pula orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena dia sembuh dari sakit kanker yang menurut dokter tidak dapat disembuhkan. Lantas bagaimana orang yang dengan kita yang tidak mengalami hal-hal yang spektakuler sebagai bukti Tuhan Yesus menyertai kita? Apakah kita masih percaya kepada Tuhan Yesus di saat hidup kita mengalami kesulitan? Jawabannya iya. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus tanpa harus melihat bukti yang spektakuler. Dengan iman yang kita yakini Tuhan Yesus berserta kita, kita merasakan Tuhan Yesus ada di sepanjang pergumulan dan langkah hidup kita. Mari harus memandang pada Tuhan Yesus, sebab Dia hidup dan senantiasa menolong kita. Nah, itulah renungan dari saya yang bertema tentang
percaya tanpa melihat. Dan sebelum kita mengakhiri renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Dan kami telah mendengarkan sedikit firman-Mu, tanamkanlah pada hati kami masing-masing sehingga firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.